Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Rosa Alfaruki dengan NPM 2020 4350 2365. Kali ini saya akan menjelaskan pada bagian gaya listrik. Di sini terdapat satu panel besar yang terdiri satu akses untuk masukkan gambar. Ada panel diketahui yang bersihkan static text dan edit text. Lalu ada panel tombol yang terdiri dari 2 push button. Lalu ada satu static text untuk memasukkan soal. Lalu ada panel ditanya yang berisikan 3 radio button untuk memilih rumus atau cara yang akan kita hitung. Lalu di sini ada panel jawab yang terdiri dari static text dan edit text. Berikut sintaks untuk akses 1. Di sini ada untuk akses satunya untuk memasukkan gambarnya. Lalu sintaks untuk menghitung. Berikut sintaks untuk menghitungnya. Di sini pun ada untuk cara-cara untuk radio buttonnya, pemilihannya. Lalu kita akan mencoba. Di sini kita masukkannya 5E minus 4, 2E minus 4, 4E minus 5, di sini 3 dan 2. Untuk yang pertama mengukur FAC dan hasilnya adalah 20 Newton. Lalu FBC yang hasilnya 18, dan yang terakhir adalah F total, yaitu hasilnya 38. Sekian penjelasan saya untuk gaya listrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ismi Nur Hasana untuk bagian medan listrik. Baik, selanjutnya dengan saya Ismi Nur Hasana dengan NPM 2020 4350 2361. Di sini saya akan menjelaskan bagian medan listrik. Oke, di sini terdapat panel besar. Di dalamnya ada akses 2. Itu untuk masukkan gambar, dan sebelah sini ada panel buat untuk soal. Dan di sini terdapat panel diketahui yang di dalamnya ada 10 static text dan 5 edit text. Dan di sebelah sini terdapat panel ditanya, di dalamnya ada static text. Di bawahnya berikutnya itu terdapat panel tombol, di dalamnya terdapat 2 push button. Selanjutnya panel jawab, yang di dalamnya terdapat edit text. Dan untuk sintaks akses 2 sudah terdapat. Nah, di sini bagian image 2. Ini untuk bagian sintaks tampilan dari akses 2. Nah, berikutnya untuk tampilan dari sintaks hitung. Kita view callback. Nah, ini bagian dari hitung. Nih, sini udah terdapat rumus-rumusnya untuk bagian hitungnya. Dan untuk bagian clearnya, nih, ini untuk tampilan dari sintaks dari clear. Baik, selanjutnya kita akan mencoba run hasilnya.
Oh ya, kita ke medan listrik dulu. Nah, bentar. Oke, di sini terdapat soal muatan listrik masing-masing besarnya. Q1 sama dengan Q2 itu 3 mikrocoulomb. Dan Q3 sama Q4-nya minus 4 mikrocoulomb. Satu sama lain terletak pada titik sudut bujur sangkar yang mempunyai panjang sisinya 10 cm. Hitunglah besarnya kuat medan listrik pada titik potong diagonalnya. Q1 sama Q2-nya 3. Kita masukin. Dan Q3 sama Q4-nya minus 4. Oke, R-nya jarak atau panjang itu 10. Kalau itu 10 cm, satuannya meter. Jaraknya 10 cm berarti sama dengan 0,1 meter. Ini sini menggunakan satuan meter. Nah, baik, kita hitung. Baik, itu adalah hasil dari perhitungan tersebut. Baiknya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Bagus Maulana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Maulana dengan NPM 202043502364. Saya akan menjelaskan pada bagian potensial listrik. Pada bagian ini, jika kita mengklik tombol potensial listrik, maka akan muncul sebuah panel pilihan yang berisikan soal 1 dan soal 2, di mana soal 1 dan 2 ini menggunakan tombol push button. Pada soal 1 itu berisikan satu panel besar yang berisikan satu akses untuk gambar, static text untuk soal, dan di bawahnya terdapat sebuah panel diketahui yang berisikan static text dan edit text untuk menaruh angka yang akan kita hitung nantinya. Di bawahnya terdapat satu panel tombol yang berisikan tombol hitung dan clear, di mana kedua tombol ini menggunakan tombol push button. Di sampingnya terdapat panel jawab yang berisikan static text dan edit text untuk hasil dari hitungan di sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada soal kedua. Soal kedua berisikan satu panel besar dan di dalamnya terdapat satu akses untuk menaruh gambar. Di sampingnya terdapat static text untuk soal. Di bawahnya terdapat panel diketahui yang berisikan static text dan edit text untuk menaruh angka yang akan dihitung. Di bawahnya juga terdapat satu panel tombol yang berisikan tombol hitung dan clear, di mana kedua tombol ini juga menggunakan tombol push button. Di sampingnya terdapat satu panel jawab yang berisikan static text dan edit text untuk hasil yang akan kita hitung nanti. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan tombol-tombol pada potensial listrik berikut. Yang pertama, tombol potensial listrik. Jika kita callback untuk melihat sintaknya, maka sebagai berikut. Oke, berikut merupakan sintak yang ada pada tombol potensial listrik. Kita meng-off-kan visible dari semua panel dan meng-on-kan pada panel pilihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada tombol pilihan soal 1. Jika kita callback, kita akan menemui sintak yang berisikan sebagai berikut. Berikut merupakan sintak yang terdapat pada soal 1. Saya meng-off-kan semua panel dan meng-on-kan panel pilihan dan soal 1. Selanjutnya, pada soal 2, begitu juga saya melakukannya dengan hal yang sama, tetapi meng-off-kan semua panel dan meng-on-kannya panel pilihan dan panel soal 2. Selanjutnya kita ke tombol hitung. Pada tombol hitung kita callback, maka muncul sintak sebagai berikut. Berikut merupakan sintak pada tombol hitung. Di sini saya menaruh muatan A, B, dan C serta
jarak RBA dan C. Di sini untuk muatan A saya menaruhnya pada edit 27, B 28, C dan 29, serta RBA pada edit 30 dan RBC pada edit 31. Berikut rumusnya, dan berikut rumus untuk menghitung kulomnya, serta ini rumus yang akan dipakai nantinya. Selanjutnya, ini merupakan tempat untuk menaruh hasil dari hitungan pada rumus berikut. Hasilnya seperti pada edit 32 ada QA, dan edit 33 terdapat QB, dan seterusnya. Baik, pada tombol clear juga kita menggunakan sintaks sebagai berikut. Berikut merupakan sintak pada tombol clear. Pada edit 27 sampai edit 35 akan menjadi kosong jika diklik tombol clearnya, atau hasil dari hitung ini akan menjadi kosong. Baik, selanjutnya pada tombol soal berikutnya. Baik, pada soal kedua ini tombol hitungnya jika kita callback maka akan muncul sintaks sebagai berikut. Oke, berikut sintak pada tombol hitung di soal kedua. Di sini terdapat Q1, 2, 3, 4 diagonal dan rumusnya. Untuk Q1 terdapat pada edit 13, Q2 terdapat pada edit 14, Q3 edit 15, Q4 edit 16. Serta diagonal terdapat pada edit 17. Dan berikut merupakan rumus yang akan digunakan. Baik, selanjutnya untuk melihat atau menampilkan hasil dari hitungan berikut, kita dapat menampilkannya sebagai berikut. Sebagai contoh, edit 18 akan menampilkan hasil dari Q1. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada tombol clear di soal kedua. Baik, kurang lebih sama seperti soal 1, clearnya akan menjadi kosong. Dari hasil di sini akan menjadi kosong. Dari edit 13 sampai edit 23 akan menampilkan tidak ada angkanya atau kosong gitu. Baik, selanjutnya kita coba run. Baik, akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Lanjut saja kita ke potensial listrik. Kita pakai yang soal 1. Titik A, B, dan C terletak pada suatu garis dengan AB sama dengan 2M dan BC sama dengan 3M. Pada masing-masing titik terdapat muatan 2 mikrokulum, 3 mikrokulum, dan min 5 mikrokulum. Tentukan berapa besarnya energi potensial muatan di B. Baik, untuk muatan A-nya kita taruh 2 mikrokulum, 3 mikrokulum, serta minus 5 mikrokulum. Selanjutnya jarak B ke A merupakan 2 meter dan B ke C 3 meter. Selanjutnya kita akan klik tombol hitung. Berikut merupakan hasil konversi ke mikrokulumnya, dari mikrokulum ke kulum, dan berikut hasil dari hitungannya. Selanjutnya kita lanjut ke soal kedua. Sebelumnya soal 1 jika sudah selesai, kita bisa clear dan menghilangkan semua angka-angka yang terdapat pada edit text yang tadi. Baik, selanjutnya kita kembali ke soal 2. Soal 2, bola kecil bermuatan plus 2 mikrokulum, minus 2 mikrokulum, 3 plus 3 mikrokulum, dan minus 6 mikrokulum diletakkan di titik-titik sebuah persegi yang mempunyai
panjang diagonal 0,2 meter. Itulah potensial listrik di titik pusat energi. Pertama, bermuatan 2 mikrocoulomb. Plus 2, selanjutnya minus 2, selanjutnya plus 3, selanjutnya minus 6. Dan yang terakhir diagonalnya besar 0,2. Jika kita hitung, maka akan menampilkan hasil sebagai berikut. Berikut merupakan hasil konversinya dari mikrocoulomb ke coulomb. Dan berikut panjang titik pusat M atau 1 meter. Dan berikutnya ini merupakan hasil dari hitung sintak yang ada di belakang sini. Jika kita mengklik tombol clear, maka semua angka yang tadi akan hilang. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.